saya kirakan lama juga kan. Sebab tahun ini saya 60 tahun. So kalau 60 tahun maksud pengalaman saya sudah hampir 35 tahun dalam bidang kedoktoran ini. Okey, right. Dan dalam 60 tahun itu, apa yang saya mau bincangkan ialah transformasi kehidupan. Sebab saya umur 60 tahun ini, saya tahu apa yang saya nampak di hadapan saya ini yang muda-muda semua kan. Semua bawah 40 tahun ya. Saya tahu apa yang anda alami waktu muda. Dan jangan sia-siakan waktu muda itu sampai ke usia 60 tahun. Itu yang penting. Ini yang saya mau kongsikan. Tapi saya tahu ada juga yang umur sekitar sebaik saya juga. Okay, tapi masih tidak terlambat. Itu yang penting. Sebab apapun yang berlaku dalam dunia ini bergantung kepada satu perkara saja. Tindakan. Action. Apa yang anda lakukan. Itu yang penting. Tapi kalau sekadar impian itu tapi dia melakukan apa-apa, nothing will happen. Okay, next. So, saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Said Ayub Syed Mustafa Al-Bidri. Saya belajar di Vrije Universiteit Belgium di dalam bahasa Belanda. Wah, itu satu cabaran untuk diri saya sebab saya tidak tahu bahasa Belanda. Saya tahu bahasa Inggris, Melayu, tapi Belanda satu bahasa asing. Tapi saya yakin di sini ramai yang pandai cakap bahasa Belanda kan? Rekening itu bahasa Belanda tuh kan? Rekening dah, itu bahasa Belanda. Okay, anyway, saya lanjutkan pengajian saya dalam bidang anti penuaan maksud dalam American Board of Regenerative Medicine. Kenapa? Kerana saya fikirkan untuk mempelajari bidang stem cell. Anda biasa dengar kan stem cell? Itu adalah satu ilmu for the future. So saya prepare diri saya untuk tahu tentang itu. Tetapi, next. Saya nampak apa yang berlaku kepada ramai dari kawan-kawan saya. Saya mempunyai ramai kawan, ramai teman yang umur 60 lah, teman waktu sekolah. Hampir 20 orang sudah dewasa. Okay. Tapi yang lain-lain mungkin yang bila saya berkumpul dengan mereka kan saya rasa macam I'm not in the right place. Sebab mereka semua sudah jalan pun dengan diabetes semua penuh. Wah, well, I have to share something. Sebab ini kajian ini sangat penting. Terutamanya orang-orang muda harus faham. Nak jadi tua bukan umur 60, bermula usia 30 tahun. Badan kita sudah sedikit demi sedikit berubah. Sampai kajian menunjukkan apabila usia 44 tahun itu sudah tua. Kalau tidak diambil sebarang tindakan waktu 30 tahun, umur 44 tahun itu peringkat awal pertama, peak. Because penuaan jadi tua ada dua peak. Satu umur 44, satu umur 60. Apa yang berlaku? Kalau tidak jaga waktu umur 30 tahun, umur 44 tahun itu sudah datang semua jenis penyakit. Diabetes, darah tinggi, kolesterol, mungkin ada yang kena jantung, mungkin tak sempat 44 tahun sekarang. Di Malaysia ya, saya tak tahu di sini, tapi ramai yang tewas waktu umur 20-30 tahun. Stroke, jantung, wah saya pun, wah. Dan kalau 44 tahun sudah masih beranggapan oh ini biasa 44 tahun sakit. Ya memang 60 tahun cukup muda. Habis, tamat, sekian, close book. Tapi kalau mereka yang berjaga dari umur 30, dari umur 40, insya Allah umur 60 dia akan masih segar, masih bisa main badminton, masih bisa panjat bukit, masih hidup berkualitas. Itu yang penting. Dan hari ini saya akan kongsikan kenapa harus faham dari sudut mekanismenya supaya anda boleh bisa ambil tindakan. Okay, next. So kenyataan hidup memang ini yang saya lihat. Di hadapan saya tidak ada yang ada label di dahi kan, saya diabetes, saya
hipertensi. Saya tak tahu, saya nampak sebenarnya sehat. Tapi kenyataannya 90% individu dalam keadaan setengah sehat, yang kita pun tidak rasa. Dan kalau sekali kena habis jantung, mungkin tak tahulah. Sekali kena ginjal bawah pinggang, tinggal 4 tahun mau hidup. Wah, itu kira tahun. Ya. So, mari kita faham. Okay, next, kita tahu yang kita takut diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol yang menyebabkan serangan jantung, stroke. Tapi di sini jangan kita fikirkan yang kita mau sakit. Siapa di sini yang fikirkan mau sakit? Enggak ada kan? Kita harus fikirnya kita mau sehat. Dan kita harus faham bagaimana kita harus mau sehat. Sebab di usia 60 tahun ini adalah usia yang saya rasa seronok. Sebab ilmunya banyak. Wangnya kalau kita cari awal banyak. Cucu-cucunya pun ramai. Family besar. Seronok kan? Tapi yang tidak seronoknya di usia 60 tahun itu terbaring. Kan? Sebab itu longevity ataupun usia lanjut harus datang dengan kualitas. Itu yang harus kita fahami. Bagaimana kita mau lakukan next. Okay. Kita tahu lah, ini faktor semua orang tahu. Kan? Diabetes makin meningkat. Di Indonesia saja, saya jangkakan lagi 10 tahun, 10-20 tahun, jumlah pesakit diabetes di sini sama dengan rakyat Malaysia. Hampir 30 juta. Okay. Dan obesitas yang meningkat. Next. Dan kita tahu dunia ini makin kotor. Ini adalah apa? Mikroplastik. Siapa yang tahu mikroplastik? Mikroplastik. Pernah dengar? Plastik tahu plastik. Plastik lepas ada guna, letak di mana plastik itu? Buang. Buang dia pergi ke mana? Ke tanah mungkin ke tanah, tapi dihanyutkan oleh air hujan, masuk ke sungai-sungai, masuk ke laut. Laut ditelan oleh apa? Ikan dimakan oleh, so dia kembali ke kita semula. Okey, dikatakan 1 minggu ataupun mungkin 10 hari setiap manusia konsumsi sekitar ini plastik dalam tubuh, 5 gram plastik. Nah, bagaimana 5 gram plastik ini setiap minggu masuk dalam, tapi dia datang dalam bentuk halus, tambah campur jadi gini. Nah, ini yang menimbulkan peradangan kronis dalam tubuh badan kita. Kita tidak bertukar jadi plastik ya. Itu plastik man. Kita tak bertukar menjadi plastik, tapi plastik yang tidak bisa dikeluarkan itu akan menjemput, akan memicu kepada peradangan kronis yang akan memicu kepada penyakit-penyakit lain jika tidak diambil tindakan. So sekarang antara air yang paling banyak mikroplastik di mana? Air itu mineral water dalam botol plastik itu kan, itu paling banyak. Tapi banyaknya di udara, di mana-mana saja ada mikroplastik. Sampai dijumpakan mikroplastik ini di dalam susu ibu, di dalam placenta dipanggil apa ya? Placenta ibu hari-hari, dan di dalam semualah even organ lelaki ya, testis, dalam otak, di tempat persumbatan, semuanya penuh mikroplastik. Jika tidak diambil tindakan sekarang, campur dengan makanan-makanan yang kita makan sekarang, nah itu yang kita bimbangkan. So, apa yang harus kita lakukan? Sebab sekarang kita tahu di sini memang enak ya gorengan. Wah, kenapa goreng? Siapa yang bilang gorengan itu sehat? Siapa yang bilang gorengan itu sehat? Enak, betul. Tapi siapa yang bilang ini sehat? Tak ada. Kenapa makan kalau tahu tak ada? Enak, sebab dia enak. Sama lah ini. Wah, nampak ini. Sama, enak. Ini enak. Semuanya enak. Sebab itulah orang kata, orang bilang, okay, yang enak itu sedap-sedap. Yang sedap-sedap itu yang datang penyakit. Yang tidak sedap itu yang
menyembuhkan penyakitnya. Okay, right, tak apa. Next. So, apabila kita anggapkan semua itu enak dan kita terus makan dan makan dan makan, dan maka datanglah gejala-gejala tertentu yang menunjukkan bahawa kita akan sakit. Apa gejala itu? Ini saya tunjukkan, ini gejala mudah kita lihat dan mungkin kita sendiri mengalaminya. Apakah gejala ini? Ini memang lepas makan dia mengantuk. Siapa yang di sini lepas makan tengah hari terus matanya gini? Waduh. Itu sudah tanda kemungkinan ada bunga-bunga. Kita panggil bunga. Di Malaysia panggil bunga-bunga diabetes. Sini dipanggil apa ya? Tanda-tanda, ciri-ciri akan mengalami diabetes. Belum sampai. Belum lagi. Tapi itu sudah hampir 90% tadi. Okay. Kemudian badannya naik, berat badan, sukar mau turun. Makan sikit tapi masih naik. Aduh, itu pun sama juga. Dan ini naik tangga sedikit, capek. Itu kalau cukup ini memang harus bersedia. Okay, next. Ini tanda yang betul. Ini kalau di lehernya nampak hitam. Ini kita bisa nampak kalau di anak-anak yang obes. Selalu memang leher hitam. Ini confirm, panggil akantosis nigricans. Dan ini memang tanda hampir 99% akan dapat diabetes kalau tidak diambil tindakan. Sama juga di sini hitam, di sini hitam, di sini hitam. Bukan saya hitam, dia tumbuh kutil-kutil. Ini tinggal isi skin tag. Kalau sebab saya selalu perhatikan kalau dia leher hitam, di sini penuh kutil-kutil sini. Kecil. Itu tanda itu bahaya jika tidak diambil tindakan. Dan bila sampai ini masih bisa reverse, masih bisa undur. Jangan dibiarkan. Okay, next. Sebab itu kami, sebab di SKB, saya fikirkan, saya doktor medis dan saya kepakarannya anti penuaan. Tapi saya hanya bertemu dengan mungkin seorang, 2 orang, 3 orang, 4, 5 orang, maksimum mungkin 20 orang satu hari. Tidak cukup untuk saya kongsikan ilmu. Dan saya fikirkan dengan kaedah ini, saya bisa reach out lebih orang, lebih ramai orang. Sebab itu, saya tubuhkan satu tim profesional yang terdiri dari nutritionist, doktor, termasuklah dietitian yang kita kaji. Kita lakukan research hari demi hari, satu kaedah yang mana saya tahu semua orang mahukan. Apa yang orang mahu? Sebab kalau pergi ke klinik, ke sana panggil klinik, sini panggil klinik ya. Kalau pergi klinik, kita diberi resep, beli obat. Okey, tahun depan obatnya makin bertambah. Tahun-tahun depan makin bertambah lagi. Kan, lama-lama wah banyaknya obat. Tidak bisa makan ataupun tidak bisa kebayar. Dan semua ini memberikan kesan sampingan dan tidak menyelesaikan masalah sebenar. Sebab sebagai seorang doktor medis, saya fikir, wah ini betul sebenarnya. Kalau kita makan obat, sebenarnya ia mengatasi gejalanya, tidak mengatasi akarnya. Dan akar ini sebenarnya bisa diatasi kalau kita faham. So hari ini saya memberi kefahaman tentang gejala ini dan akarnya. Okey, next. Untuk mengetahui itu, ini saya cerita sains sikit. Ini saya anggapkan sebagai ini sel, tahu sel ya? Badan kita terdiri daripada berapa? 37 triliun sel. Banyak sekali. Ini saya ambil satu. Okay? Ini sel. Dibelah di tengahnya ada nukleus. Ini dipanggil kromosom. Di hujung kromosom ini namanya telomer. Okay. Right. So ini adalah baterai sel. Namanya mitokondria.
Okay. Ini dua perkara yang penting. Sama macam kalau kita beli mobil. Siapa yang ada mobil? Ya, ramai yang ada mobil kan. Apa yang harus dijaga mobil itu? Baterainya dan enjinnya kan. Enjinnya harus diservis, baterainya harus dipastikan ada cukup tenaga kan. Okay. Sama juga sel kita. Seandainya enjin, anggaplah ini enjin dan juga baterainya tidak dijaga, apa yang akan berlaku kepada sel ini? Sebelum dia mati dia jadi apa? Seperti mobil rosak. Mobil rosak jangan mau start. Kalau jalan habis. Jalan habis. Kadang-kadang tak jalan terus. Tapi dia kekal dalam badan kita. Ini saya panggil ataupun sains panggil zombie cell. Tahu zombie? Kan Indonesia kan suka cerita hantu. Kalau buka Netflix, itu semua. Aduh, nggak ada aku mengigau nanti malam-malam. Zombie yang bukan begini, dia terus duduk gini, dia goyang-goyang, tidak bergerak, tidak berfungsi, tidak melakukan apa saja. Tapi itu berada dalam badan kita sekarang. Bayangkan dalam badan kita cuma ada 30% ataupun 30% zombie cell. Apa yang berlaku? Tinggal 70% yang masih berfungsi. Yang lain duduk menyebabkan badan tidak dapat berfungsi dengan sebenar. So sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita mampu merubah zombie cell ini menjadi sel-sel yang sehat. Samalah macam kita masukkan mobil yang rusak tadi ke dalam bagi mekanik dalam bengkel, bengkel, dan perbaiki dia akan jadi bisa bergerak semula. Okay, next. Right, so saya akan ceritakan sikit. Ini sains sikit ya. Harap bersabar. Masing-masingnya tidak ada diabetes kan? Matanya okey kan? Lepas makan tidak mengantuk kan? Okey, bagus. Okey, ini adalah Nobel Prize winner tahun 2009, Dr. Elizabeth Blackburn. Okey, dia bilang tentang telomere shortening. Next. Apa telomere shortening? Kita tahu setiap sel dalam badan kita, contoh ya, sel perut, okey, perut sini panggil apa? Bukan, dipanggil lambung. Lambung. Sel lambung ini usia sel itu sekitar 9 hari. Selepas 9 hari dia akan mati, mengganti baru. Dia akan berubah gitu. Setuju? Okey? Faham? Bagaimana dengan sel lemak? Aduh, 8 tahun, sebab itu tak kurus-kurus. Dia susah mau mati rupanya sel lemak ni, kan? Sebab itu tak kurus-kurus. Sel lemak 8 tahun baru dia mati. Akhirnya akan digantikan semula dengan sel baru. Okey, masalahnya ialah apabila sel ini berganti baru, dalam enjinnya itu, bahagian ini, ujung kromosom ini, telomere namanya, semakin pendek. Kita panggil telomere shortening. Dia semakin pendek. Saya tunjukkan. Next. Okay, right. Ini sel, ini tengah sel. Ini kromosomnya. Ini dia ganti baru. Setiap kali sel ini berganti baru, ujung ini yang namanya telomere ini menjadi semakin pendek dan hapus. Tidak ada lagi. Okay. Apa fungsi telomere? Supaya dalam kromosom itu kan pernah dengar di DNA. DNA ini supaya DNA ini tidak spill, tidak keluar dari kromosom itu. Kalau sudah tidak ada penutupnya, DNA ini keluar dan ini akan menyebabkan sel itu rusak ataupun sel menjadi zombie. Nanti ini betul. Okay, right, next. Kita dengar apa yang dia bilang.
telomeres are the little caps at the end of our chromosomes that prevent the chromosomes from unraveling, and they have to be opened up when we replicate and they close back up. Well, they kind of shorten as we age and then become too short and our cells can't replicate and they die. This process called apoptosis, which is good, or they become zombie cells, which is another hallmark of aging, which then just run around spewing inflammation everywhere in the body. And so this problem is an issue for many people as their telomeres shorten, your life shorten, but what causes them to shorten is our toxic processed diet, sugar, environmental toxins, not exercising, stress, and the shorter your telomeres, the shorter your life. The beautiful thing is we know from the work of Elizabeth Blackburn and others, who's shown the Nobel Prize for this, that we can actually increase the length of our telomeres even as we get older by changing our lifestyle, by avoiding toxins, by doing various kinds of things like meditation. Even certain supplements can actually extend the length of your telomeres. So there's a lot of good things you can do about your telomeres. Siapa yang paham? Itu belum dibicarakan dalam bahasa Belanda tuh kan. Okey, lebih kurang lah ini kata kalau disebabkan oleh toksik, gaya hidup yang tidak sehat, tidak olahraga, makan yang tidak betul dan sebagainya. Sel ini disebabkan oleh telomer ini semakin pendek, dia akan menjadi dua. Satu sama dengan apoptosis. Apoptosis ini maksudnya sel bunuh diri. Harakiri. Pernah dengar harakiri? Dia bunuh diri, dia terjun bangunan. Itulah lebih kurang. Ataupun dia jadi zombie cells ini yang saya bilang tadi. Dia ada tapi tidak berfungsi. Right? Ini problemnya. Dan dibilang tadi, ini sebenarnya, ini kalau bunuh habislah. Tapi kalau ini yang masalahnya, dia tidak mau keluar dari badan ini, dari tubuh ini. So kita bisa tukar ini menjadi orang yang sehat semula. Bagaimana? Dengan memanjangkan semula telomer ini. Ini kalau sudah jadi pendek, tapi bisa dipanjangkan semula. Bagaimana cara memanjangkan? Next. First saya mau tunjuk apa yang menyebabkan telomer ini menjadi pendek. Siapa yang tahu? Nah, next, stres. Setiap hari stres. Mau jadi ini. Nanti jalan. Stres, radikal bebas, peradangan kronis, masuklah gaya hidup. Nah inilah penyakit-penyakit yang sekarang. So sekarang tugas kita ialah untuk, ada siapa yang sini tidak aku hidup senang, tidak ada stres. Siapa yang tidak ada stres? Susah kan? Iya. Right, so memang susah untuk kita bilang tidak ada stres. Sebab itu harus ada cara lain untuk mengatasi. Tapi yang terbaik harus stress management itu betul. Next. So sekarang kita tahu apabila saya kaji dari research menunjukkan ada bahan-bahan tertentu yang bisa memanjangkan semula telomer ini. Dia jadi panjang. Dari pendek ataupun dari tinggal sikit ataupun habis bisa tumbuh semula. Inilah rahasia yang mana ini akan menjadi sehat. Dari sakit menjadi sehat. Kalau sudah mati tidak ada lah, ini tanamannya. Tapi ini masalah ini. Dalam badan kita yang memang banyak zombie cells ini. So sekarang kita tukar zombie cell ini jadi sehat. So kita akan jadi muda. Ini yang kita mau. Right, next. So bagaimana untuk menjadi muda? Ada bahan-bahan tertentu. Sebentar lagi saya akan tunjukkan yang dapat mengubah zombie cells menjadi sehat. Nomor 2, tadi saya bentangkan tentang strings, tentang baterai tadi, ingat? Next, baterai rosak. Nah ini baterai. Setuju.
dalam badan kita ada billions of baterai. Okay, namanya mitochondria. Alright. Okay. Kalau baterai yang ini rosak, apa yang kita buat? Ini habis buang. Habis lah kita buang baterai, nggak ada lagi. Okay. Tapi dalam sel apa yang berlaku? Next. Nah, ini baterai yang sehat. Lihat nih, baterai yang sehat, dia menghasilkan banyak tenaga. Tetapi bahan buangannya sedikit. Tetapi baterai yang rusak, mitochondria yang rusak, dia menghasilkan sedikit tenaga, tetapi bahan buangannya banyak. Ini bedanya. So bayangkan kalau contohlah kereta kan, baterai rusak. Dalam badan kita banyak kereta, ada 37 triliun kereta. Masing-masing jalan asapnya buat rusak kan. Habis sakit badan ini, tak bisa gerak, fungsinya out. Sebab itu kita harus improve, baiki baterai itu sama dengan gantikan dengan baterai baru ataupun repair baterai yang rusak. Okay, next. Kita tahu sekarang ada bahan namanya Sirtuin-1. Ini dari kajian terkini yang mampu memperpanjang umur, yang mana dia memulihkan atau memproduksi baterai baru. Ini yang kita mahu. Bayangkan, wah, HP kalau tidak ada baterai menjadi habis. So sekarang kita guna power bank. Mana datang power bank itu? Ini saya mau tunjukkan, dia datang dari bahan yang namanya Sirtuin-1. Okay, right. Next. Inilah bahan-bahannya. Okay. Right. Saya tunjukkan, wah ini macam bisa kau makan anggur. Siapa yang makan anggur? Ya, semua orang makan anggur enak kan? Tapi siapa yang makan biji anggur? So ini power banknya, biji anggur ini. Lain kali beli anggur yang ada biji. Sekarang anggur yang seedless. Seedless pun biji, lagi banyak biji, lagi bagus. Tapi biji itu jangan itu. Ya, okay, right. So itulah akan membentuk Sirtuin tadi. Maksud menghasilkan baterai baru. Okey, siapa yang makan manggis? Tapi baterainya hasil bukan di manggis itu, di kulit manggis. Siapa yang makan kulit manggis? Ini paling tidak dilakukan. Okey, ya, kulitnya. Isinya kandungannya gula aja ya. Memang enak. Tapi yang bagusnya kulitnya. Sama macam dipanggil jeruk ya, jeruk orange. Okay, anyway, so jeruk itu kalau dikupas dalam-dalam itu kan ada serat-seratnya. Kalau istri saya akan keluarkan serat itu baru dimakan. Sedangkan serat itu yang paling tinggi khasiatnya. Jangan dibuang. Siapa yang makan durian? Kalau saya suruh makan kulit durian bagaimana? Mudah durian, okay. Tapi ini yang saya bintangkan. Sebab buah-buahan ini sebenarnya dijadikan untuk kita sehat. Tapi ada tempat ataupun bahagian-bahagian tertentu yang akan bertindak sebagai sama ada Sirtuin ataupun telomerase activator tadi. Bagian itu yang diberi Tuhan kita otak untuk kita fikirkan. Sekarang kita sudah fikir dan kita sudah jumpa. Masalahnya tidak ada orang yang makan kulit manggis. So bagaimana? So itu yang membuatkan saya ambil ini semua, okay, menjadikan Vitex. Okay, sebab saya tahu tidak ramai di sini yang mungkin tiap-tiap hari minum
teh hijau. Mungkin ada. Sebab siapa yang minum teh hijau di Jepun? Kan sekarang ramai betul yang usianya lebih 100 tahun. Sebab mereka minum teh hijau tanpa gula. Itu sangat penting. Teh hijau saya. Kita teh saja tanpa gula. Ini masalahnya. Habis hijau-hijau tu. Okay, right. Sama tomat, rosal, ini semua, ini sikit lah yang saya tunjukkan. So, inilah rahsianya yang mana kita nampak asal bagaimana kita bisa dapatkan screen one activator. So, selepas ini ingat, kalau ke ruko nanti beli anggur, minta. Saya mau anggur yang paling banyak bijinya. Okay, right. Kalau beli manggis, saya mau beli kulit aja. Susah kan? Okay, next. Nah, sebab itu baru dua. Satu lagi masalah yang kita tahu, tadi saya sudah bilang, nomor satu apa? Telomere shortening. Dia memendek maka dia akan jadi ini.